3 tembakan peluru yang ditembakkan anggota Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, dari senapan serbu AK-47 bikin para pemuda rakyat PKI yang menjaga gedung RRI lari tunggang langgang. Mereka pun ketakutan, lalu setelah itu melarikan diri. Begitulah yang terjadi pada malam 1 Oktober tahun 1965 ketika satu peleton pasukan para komando yang kini bernama Kopassus menyerbu gedung Radio Republik Indonesia, RRI. Hari itu tanggal 1 Oktober tahun 1965. Malam telah merubung kota Jakarta. Suasana kota Jakarta sangat sepi bahkan mencekam karena jam malam sudah diberlakukan Pangdam Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah. Dalam buku, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, yang ditulis Hendro Subroto, Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan banyak bercerita seputar perebutan gedung RRI yang sebelumnya dikuasai oleh komplotan Gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri. Gedung RRI sendiri sebelumnya sejak pagi hari digunakan komplotan Gerakan 30 September untuk menyiarkan pengumuman Gerakan 30 September termasuk mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi dan Pendemisioneran Kabinet Dwi Kora pimpinan Presiden Soekarno. Komplotan Gerakan 30 September juga selain menguasai gedung RRI juga gedung kantor besar telekomunikasi. Karena dua gedung tersebut sangat vital dan strategis, maka menjadi prioritas untuk direbut kembali ketika Pangkostrat Maijen Soeharto mulai melancarkan operasi penumpasan Gerakan 30 September. Nah, Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan adalah saksi sejarah dari perebutan gedung RRI. Dia adalah pemimpin satu peleton pasukan RPKAD yang diperintahkan untuk merebut kembali gedung RRI dari tangan komplotan Gerakan 30 September. Saat itu, Sintong masih perwira muda, pangkatnya masih Letnan II atau Letda. Saat itu Sintong Panjaitan adalah komandan peleton dari Kompi Tanjung. Komandan kompinya ketika itu adalah Letu Faisal Tanjung. Kelak, Faisal Tanjung jadi Panglima ABRI di era Soeharto jadi presiden. Dalam kesaksiannya yang dituangkan dalam buku, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Sintong bercerita, perebutan gedung RRI itu hanya mengerahkan satu peleton pasukan. Sintong ditugaskan jadi pemimpin pasukan perebutan gedung RRI. Ketika itu, kata Sintong, sebelum pasukan RPKAD bergerak dari markas Kostrad merebut kembali gedung RRI, sudah masuk info intelijen yang valid bahwa pada petang hari itu penjagaan di gedung RRI Pusat hanya dilakukan oleh sekitar 10 orang pemuda rakyat yang merupakan ormas PKI. Informasi intelijen lainnya yang masuk, sekitar pukul 16:30 Batalion Infanteri 454, Banteng Riders Kodam Diponegoro di bawah pimpinan Wakil Komandan Batalion Kapten Kuncoro telah menarik pasukannya yang stelling di Jalan Medan Merdeka Barat lalu menuju kawasan Halim Perdana Kusumah. 1 jam sebelumnya Wakil Komandan Yonif 530 Kapten Sukarbi telah membawa pasukannya -1 kompi yang bergabung dengan pasukan Pasopati untuk melaksanakan penculikan para jenderal Angkatan Darat masuk ke markas Kostrad. Kapten Sukarbi mematuhi ultimatum dari Maijen Soeharto untuk merapat ke Kostrad paling lambat sore hari. Maijen Soeharto mengultimatum Kapten Sukarbi ketika menghadap ke Kostrad bersama Wadenyen 454 Kapten Kuncoro untuk diberi penjelasan seputar G30S yang dinilai Pangkostrat adalah gerakan makar. Menurut Sintong, satu peleton pasukan yang dipimpinnya bergerak dari markas Kostrad merebut gedung RRI dengan berjalan kaki. Sementara pasukan RPKAD lainnya ditugaskan merebut kantor besar telekomunikasi. Sintong masih ingat, setelah peleton 1 RPKAD yang dipimpinnya mendekati RRI Pusat, ia perintahkan salah seorang anggotanya melepaskan tembakan, maka ditembakkanlah 3 peluru dari senapan serbu AK-47. Dor, 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 3 tembakan itu memecahkan keheningan malam. Menurut Sintong, 3 tembakan dari senapan serbu AK-47 itu bikin orang-orang yang merupakan anggota pemuda rakyat PKI yang berseragam hijau di gedung RRI Pusat kaget. Mereka langsung lari tunggang langgang meninggalkan penjagaan. Dengan demikian, perebutan objek vital itu tidak mendapat perlawanan, tulis Hendro Subroto dalam buku, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Namun, menurut Sintong, meski perebutan gedung RRI tanpa perlawanan, peleton 1 RPKAD yang dipimpinnya tetap waspada. Anggota peleton 1 RPKAD satu demi satu masuk ke gedung RRI Pusat. Begitu sudah masuk, peleton 1 RPKAD langsung menguasai gedung. Kemudian setelah itu,
Sebagai komandan peleton, Sintong Panjaitan melaporkan lewat radio kepada Letu Faisal Tanjung, komandan kompinya yang berada di markas Kostrad, bahwa gedung RRI Pusat sudah diduduki.